Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Bunga Natasha Hamzah dan Mukmina Amir, yaitu saya sendiri. Judul materi kami adalah Syahadatain, pengertian Syahadatain dan kandungan Syahadatain. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Pengertian Syahadatain. Syahadat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syahidah, yang artinya ia telah menyaksikan kalimat itu dalam syariat Islam. Adalah sebuah kenyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Syahadat disebut juga dengan Syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Dalam bahasa Arab, Syahadatain berarti 2 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama merupakan syahadat at-tauhid dan kalimat kedua merupakan syahadat ar-rasul. Kalimat syahadat kedua kalimat syahadat itu adalah kalimat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalimat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah. Makna syahadat, pengakuan ketauhidan. Seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah dan tiada Tuhan yang lain selain Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang dengan mengikrarkan kalimat pertama. Seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan Allah sebagai tujuan motivasi dan jalan hidup. Pengakuan ke Rasulullah. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah yang disampaikan melalui seseorang Rasul Allah Muhammad. Makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sebenarnya mengandung 2 makna, yaitu makna penolakan dan bantahan terhadap segala bentuk sesembahan baik dewa maupun ilah selain Allah, dan makna pengesahan bahwa gelar Tuhan, ilah, dewa atau sesembahan hukum-hukum Islam yang lainnya. Samping itu, Rasulullah pun menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka akan masuk ke dalam surga. Maksud dengan ikhlas di sini adalah memahami, mengamalkan dan mendakwakan kalimat tersebut sebelumnya yang lain, karena di dalamnya terkandung tauhid. Karena Allah menciptakan alam Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, mengajak orang-orang dengan perkataan, dia katakanlah la ilaha illallah, maka orang kafir pun menjawab, beribadah kepada sesembahan yang satu. Kami tidak pernah mendengar hal yang demikian dari orang tua kami, orang suku Quraisy di zaman Nabi sangat paham makna kalimat tersebut, dan barang siapa yang mengucapkan tidak akan menyeru untuk berdoa kepada selain Allah. Kandungan syahadatain. Ikrar. Ikrar adalah kepercayaan seorang muslim mengenai keyakinannya. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa ia ikrarkan. Sumpah syahadat juga bermakna sumpah. Seseorang yang bersumpah berarti dia bersedia menerima akibat dan risiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Seorang muslim harus siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya Islam dan penegakan ajaran Islam. Janji. Syahadat juga bermakna janji. Artinya setiap muslim adalah orang-orang yang berserah kepada Allah dan berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah beserta segala pesan yang disampaikan oleh Allah melalui utusan Muhammad. Persaksian. Syahadat juga bermakna persaksian
dikatakan syahadat tidak sah. Makna syahadat bagi muslim. Bagi penganut Islam, kedua kalimat syahadat memiliki makna sebagai berikut. 1. Pintu masuk ke dalam Islam dan membeda dari agama lain. 2. Inspirasi ajaran Islam. 3. Dasar-dasar perubahan. 4. Hakikat dakwah para rasul. 5. Mendapatkan ganjaran besar. Asas dari tauhid dan Islam. La ilaha illallah adalah asas dari tauhid dan Islam. Ibnu Rajab, seorang ulama Mesir, mengatakan la ilaha adalah yang taati dan tidak dimaksiati, dilagunakan dan dibesarkan, dicintai dan dicintai, didekati dan diminta pertolongan, harapan. Itu semua tak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah. Kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkan selama tidak membatalkannya dengan aktivitas kesyirikan. Perkara yang membatalkan. Syekh Naim Yasin mengumpulkan berbagai perkataan atau perbuatan yang bisa membatalkan syahadat menjadi 4 macam. 1. Segala macam yang mengandung pengingkaran terhadap rububiyah Allah atau perceceran terhadapnya, seperti meyakini bahwa pencipta dan pengatur alam ini adalah selain Allah. Allah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk, lalu Dia membiarkan mereka, tidak mengatur untuk memberikan kehendak mereka. Segala macam yang mengandung perceceran terhadap agama Allah serta sifat-sifatnya, seperti menamakan bahwa Allah selalu memiliki kesempurnaan, kekuasaan atas segala sesuatu, pendengaran atau penglihatannya, pengakuan seorang bahwa Allah memiliki anak, istri, atau Allah tidur, ngantuk, lengah, mati. 3. Segala macam yang mengandung perceceran terhadap uluhiyahnya, seperti meyakini bahwa ada sesuatu lain Allah yang berhak diibadahkannya, meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki hak membuat syariat tanpa seizin Allah, meyakini bahwa ada sesuatu yang dimiliki yang dihalalkan oleh syariat, mengubah batasan-batasan syariat atau berwala kepada orang-orang kafir atau tagut, sembahan-sembahan selain Allah, dan lain-lain. 4. Segala macam yang mengandung pengingkaran terhadap risalah Rasulullah atau perceceran terhadap para sahabatnya, seperti menyia-nyiakan amanah, kesalehan akalnya, melakukan pengkhianatan terhadapnya, mengingkari berita-berita gaib yang datang darinya, seperti mengingkari terhadap hari kebangkitan, perhitungan, syirat, surga, neraka, atau lainnya, mengingkari sesuatu dari ayat Al-Quran, ridho kepada kekufuran, dan tidak ridho kepada Islam. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.